Oke, selamat pagi adik-adik semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan tentang konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron yang berdasarkan kulit. Nah, jadi kalau konfigurasi elektron berdasarkan kulit ditemukan oleh Bohr, yaitu elektron mengisi tingkatan energi tertentu, yaitu kulit. Nah, berdasarkan mekanika kuantum, berarti di dalam kulit terdapat lagi yang namanya subkulit. Nah, subkulit terdiri atas S, P, D, dan F. Nah, setiap subkulit ditempati oleh elektron, yaitu maksimum elektron di setiap subkulit adalah di S hanya mampu menampung 2 elektron, di P maksimalnya adalah 6, di D maksimalnya adalah 10, dan di F maksimal elektronnya adalah 14. Nah, berdasarkan prinsip Aufbau, bahwasannya elektron mengisi subkulit dari tingkat energi yang paling rendah, berarti kulit. Ya, di sini koefisiennya adalah kulit, di sini adalah subkulit S. Kita mulai 1S, lalu kedua S, lalu kedua P, lanjut ke 3S, lalu 3P ke 4S, lanjut ke 3D, 4P, 5S, lalu 4D, 5P, 6S, lanjutnya 4F, 5D, 6P, 7S, dan yang terakhir adalah 5F, 6D, 7P. Nah, ini kalau kita tuliskan secara langsung, kita punya 1S, 2S, 2P, dan selanjutnya ingat, yang mau kita isi adalah elektron. Di S hanya 2, ayo kita isi elektronnya ya. Cara pembacaannya di sini bukan pangkat, melainkan elektron. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Ingat 6P, S2, F14. Lalu P6, S2, F14, D10, dan P6. Kita masuk contoh. Konfigurasikan atom berikut berdasarkan subkulitnya. Nitrogen punya 7. Ingat ini netral. Berarti elektron sejumlah nomor atomnya. Berarti E sama dengan 7. Kita konfigurasikan. Ayo mulai. 1S2. Ya, 2S2 sudah berapa? 4. Dia punya berapa? 7. Berarti setelah 2S kita punya 2P. 4 supaya 7 berapa lagi? 3 lagi. Berarti konfigurasi untuk N7 adalah 1S2, 2S2, dan 2P3. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ada kobalt 27 juga netral. Berarti elektronnya sebanyak 27. Kita konfigurasikan berdasarkan urutan ini ya, Dek ya. Yuk mulai. Berarti kita punya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ayo kita hitung. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18. Berarti kurang ya. Setelah 3P6 kita punya 4S2, sudah 20. Kita punya berapa, Bu? Punya 27. Berarti lanjutnya 3D 7. Maka inilah konfigurasi elektron untuk kobalt 27. Nah, sekarang kita masuk yang ion. Berarti ada Fe263 pos. Berarti positif artinya melepaskan elektron. Berarti E sama dengan 26 kurang 3, berarti elektronnya berjumlah 23. Nah, tetapi kita mengkonfigurasikannya, Dek, di sini harus dalam keadaan netral dulu. Yuk kita mulai. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Yuk kita hitung. 2, 4, 10, 12, 18, 20 supaya 26, Bu. Berarti 6 lagi. Nah, dia melepas elektron 3. Maka dilepaskan elektron sebanyak 2 dari elektron terluar ya. Berarti koefisien terbesar. Nah, Bu, dia harus melepas 3, yang baru dilepas 2, berarti kurang 1 lagi. Maka diambil dari sini 1, awalnya 6, kurang 1, 5. Berarti konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Jadi kita tidak punya lagi subkulit 4S. Bisa ya. Lanjutnya yang terakhir adalah Cl17 negatif. Berarti di sini adalah anion.
Nah, maka kita punya elektronnya adalah 17. Artinya negatif, berarti dia menerima elektron. Tambah 1, berarti kita punya 18. Nah, ingat cara pengkonfigurasiannya adalah buat dalam keadaan dasar dulu. Ayo, ini urutannya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Yuk kita hitung. 2, 10, 12 supaya 17. Berarti kita punya 5 lagi. Bu, dia menerima elektron sebanyak 1, berarti tambahkan di sini 1. Menjadi elektronnya di subkulit 3p adalah 3p6. Berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nah, konfigurasi elektron bisa disingkat dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Ingat ya, ini adalah gas mulia. Helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Atau kalau adik-adik biar lebih cepat mengingatnya, heboh negara Argentina karena seksi ratunya. Jadi ini adalah nomor atomnya. Helium 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, radon 86. Kita masuk contoh. Cr 24 kita konfigurasikan. Dekat dengan siapa si Cr di 24 ini? Berarti dekatnya ke 18. Ingat ya, dekatnya harus yang lebih kecil dari dia, nggak boleh dekatnya ke 36. Berarti dekatnya ke AR, adik-adik tulisnya AR. Sudah? AR sudah berapa? 18. Lanjut 4S 2 sudah 20. Ibu tulis ya, 18 berarti 20. 3D4 18, 20, 24. Nah, yang perlu diingat adalah subkulit D cenderung penuh atau setengah penuh. Berarti D tidak boleh 4 dan D tidak boleh 9. Jadi Bu, kalau seperti ini harus eksitasi atau pindah elektron si 4s ke 3D menjadi 4s1 3d5. Jadi konfigurasi untuk Cr24 adalah AR 4s1 3d5. Begitu juga dengan Cu. Cu dekat dengan siapa? Masih dekat dengan AR. Berarti kita tulis ya, si Cu AR 18, 20, 29. Nah, ingat, cenderung untuk penuh atau setengah penuh. Berarti eksitasi kemarin 1 menjadi 4s1 3d10. Inilah konfigurasi untuk tembaga 29. Dah, kita masuk yang terakhir adalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum terbagi atas 4, yaitu kuantum utama dilambangkan dengan N, menandakan kulitnya atau koefisien, berarti 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian kita punya kuantum azimut, lambangnya adalah L. Maka untuk subkulit S L-nya 0, subkulit P L-nya 1, subkulit D L-nya 2, subkulit F L-nya 3. Lalu kuantum magnetik adalah ruangannya atau orbitalnya, dilambangkan dengan M. Nilai M adalah dari negatif L-nya sampai dengan positif L. Jadi S, M-nya 0. Kenapa L-nya 0? Berarti hanya punya satu ruangan, hanya punya satu orbital. Nilainya dapat 0 karena nggak ada negatif 0 ya, 0 saja. P, L-nya 1, nih L-nya 1. Berarti dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Negatif 1, 0, 1. Berarti dia punya 3 ruang ya, atau 3 orbital. Gitu juga dengan D, berapa L si D? 2. Berarti dimulai dari negatif 2. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Berarti dia punya 5 ruang. F, dia punya L3, berarti ada 7 ruang. Kita masuk contoh. Sebelumnya ada spin, ini adalah arah rotasi elektron. Berarti kalau dia sendiri naik ke atas, berarti dia punya positif setengah. Kalau dia berpasangan, berarti turun ke bawah putarannya bernilai negatif setengah. Sekarang kita masuk contoh. Buatlah bilangan kuantum dari nikel 28. Nikel 28. Kita konfigurasikan dengan menggunakan penyingkatan saja. Ayo adik-adik, dekat dengan siapa? Dekat dengan AR. AR ya, 18. Setelah 18, 4S2. Sudah 20, dia punya 28, berarti 8 lagi. Nah, yang dibuatkan dalam bilangan kuantum adalah yang terakhirnya. Berarti yuk kita buat N sama dengan koefisien atau kulit. Ini dek, koefisien itu angka yang di sampingnya. Berarti kita punya 3. Lalu L adalah subkulitnya. D, tadi D punya 2 ya. M
Ingat, kita punya berapa kotak? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buatkan nilainya 2, min 2, min 1, 0, 1, 2. Bisa? Dia punya 8, Bu. Nah, menurut aturan Hund, bahwasannya elektron diisi harus menempati orbital yang kosong dulu, baru kemudian berpasangan. Dia punya 8. Ayo kita isi. 1, 2, 3, 4, 5. Bu, udah habis ruangnya. Hanya 5. Dia punya berapa? 8. Baru berulang lagi dari awal. Tapi putarannya berubah. 6, 7, 8. Perhatikan yang terakhir adalah di 8, 0. Berarti M nilainya adalah 0. Lalu S, dia naik atau turun? Turun, Bu. Kalau turun, negatif setengah. Nah, ini adalah untuk bilangan kuantum dari Ni28. Nah, Bu, gimana caranya kalau kita mau tahu tentang kulit valensi? Kalau dikatakan kulit valensi, berarti ingat ya, udah ada catatannya, kita punya 4S dan 3D. Berarti KV-nya adalah 4S dan 3D. Lalu Bu, elektron valensinya kita jumlahin atasnya. X tambah Z, berarti 2 tambah 8 adalah sama dengan 10. Nah, ini adalah materi kita untuk konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Adik-adik ulang kembali videonya biar lebih paham, ataupun jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ke grup kelas kita. Nah, sekarang adik-adik silahkan buka buku paketnya halaman 68, kerjakan soal nomor 7, 8, dan 9 saya. Nah, sekian video hari ini, terima kasih, salam sehat.